Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Linda Priani, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan model-model komunikasi. Sebelumnya, apa sih model komunikasi itu? Kenapa kita perlu mempelajari model-model komunikasi? Jadi, model komunikasi adalah sebuah model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi, bagaimana proses komunikasi berlangsung antara pengirim pesan yang disebut komunikator dan penerima pesan yang disebut komunikan. Model ini membantu kita memahami elemen-elemen penting dalam komunikasi dan bagaimana pesan dikirim dan diterima dan dipahami. Oke, ada 3 jenis model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama itu model komunikasi linear. Model komunikasi linear menurut Lasswell yang dikembangkannya pada tahun 1948 yang dikenal sebagai model komunikasi Lasswell adalah model yang menggambarkan proses komunikasi sebagai rangkaian tindakan satu arah tanpa memperhitungkan umpan balik dari penerima pesan. Lasswell juga mendefinisikan komunikasi dalam 5 elemen penting yang sering diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama itu, siapa yang mengatakan? Yang kedua, mengatakan apa? Melalui saluran apa? Kepada siapa dan efeknya apa? Nah, contoh studi kasus di sini adalah siapa yang mengatakan? Pemerintah. Mengatakan apa? Pesan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Nah, melalui saluran apa? Melalui saluran televisi nasional. Kepada siapa? Kepada siapa informasi ini disampaikan? Kepada masyarakat umum. Lalu dengan efek apa? Efeknya adalah masyarakat terdorong mengikuti program vaksinasi. Nah, di sini informasi yang disampaikan itu tidak memiliki feedback karena mereka menyampaikan informasi melalui televisi nasional gitu. Oke, yang kedua adalah model komunikasi interaksi. Nah, model komunikasi interaksi ini menurut Scrum yang memperkenalkan model komunikasi interaksional pertama adalah menekankan pentingnya umpan balik dalam proses komunikasi, di mana pengirim dan penerima secara bergantian menjadi komunikator dan komunikan. Ia mengembangkan model komunikasi interaksional pada tahun 1954. Adapun karakteristik model komunikasi Wilbur Scrum, yang pertama itu komunikasi dua arah, yang kedua pesan ganda, pengirim dan penerima, yang ketiga adalah latar belakang pengalaman, yang keempat adalah pengkodean dan dekode, dan yang kelima itu umpan balik, dan keenam gangguan. Oke, contoh studi kasusnya di sini adalah seorang pelanggan menghubungi pusat layanan terkait laptopnya tidak bisa menyala. Nah, komunikasi dilakukan melalui telepon, lalu staf layanan pelanggan menanggapi dengan memberikan panduan untuk menyelesaikan masalah. Ia meminta pelanggan memeriksa baterai, lalu pelanggan memberikan umpan balik mengenai apakah solusi tersebut berhasil atau tidak. Jika tidak, staf dapat menawarkan solusi lain seperti perbaikan teknis kayak gitu. Oke, yang ketiga atau yang terakhir di sini adalah model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional menurut Dan Barlen yang dikembangkannya pada tahun 1970, ia menekankan bahwa komunikasi tidak hanya melibatkan pertukaran pesan tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Bahwa komunikasi adalah proses yang bersifat kompleks dan melibatkan interaksi yang berlangsung secara simultan antara pengirim dan penerima, di mana pengirim dan penerima berinteraksi secara aktif dan saling mempengaruhi. Adapun beberapa karakteristiknya, yang pertama itu proses simultan, yang kedua interaksi dinamis, yang ketiga umpan balik yang terus-menerus, yang keempat latar belakang pengalaman, yang kelima simbol dan makna, yang keenam nonverbal dan verbal, dan yang terakhir tidak ada penempatan yang jelas antara pengirim dan penerima. Nah, contoh studi kasus di sini adalah saat ada manajer mempresentasikan rencana proyek, sementara anggota tim lainnya memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan, dan menawarkan saran. Jika seorang tidak setuju dengan suatu aspek, mereka bisa mengatakan pendapat secara langsung. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa tahu perbedaan dari model-model komunikasi, dan ketiga komunikasi tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Nah, model linear cenderung terlalu sederhana, sedangkan model interaksi mungkin terbatas dalam situasi kompleks. Sedangkan model interaksional dapat menjadi rumit dan sulit diterapkan dalam praktik. Memahami kelemahan ini penting untuk memilih model yang paling sesuai untuk situasi komunikasi tertentu dan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif.
Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.